wasallam, istanibus sab'al mibiqati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhi 7 yang membinasakan. Mubiqati, 7 yang membinasakan. Apa yang pertama? Asyirku billah, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, menuhankan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nisa ayat 48 Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam ayat ini dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi dosa selain musyrik Allah akan jamin akan diampuni. Asal apa? Bertobat, istighfar. Tapi kalau sudah musyrik, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, tidak bakal diampuni. Dalam surat Al-Maidah ayat 72 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa yang musyrik kepada Allah, faqad harramallah, Allah haramkan. Haramkan kemana? Alaihil jannah, haram masuk surga. Kepada siapa? Orang yang musyrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Maidah ayat 72. Yang kedua, pesan Rasulullah, jauhi 7 yang membinasakan. Apa yang kedua? Wasihru, sihir. Dalam Al-Baqarah 102, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ini? Bahwa orang yang mengajarkan sihir itu dihukum kafir. Ya, hati-hati. Walakinna syayatin kafaru, setan itu kafir. Kenapa kafir? Yu'allimuna an-nasa as-sihr, mengajarkan manusia sihir. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbalu lahu salatan arba'ina yauman. Hadis riwayat Muslim. Apa kata Rasulullah dalam hadis ini? Siapa yang datang ke peramal, ya, meminta sesuatu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam tuqbal lahu salatan arba'ina yauman, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Peramal, kita datang nih minta sesuatu lah, gimana supaya rezeki saya lancar. Jangan, 40 hari sholat kita ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis Abu Daud, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima anzil ala Muhammad. Apa kata Rasulullah dalam hadis ini? Siapa yang datang ke dukun, fasaddaqah, membenarkan ucapan mereka, nanti kamu ini rezekinya seret, nanti kamu ini biar ingin lancar harus begini. Kita percaya, mempercayai si dukun itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqad kafara, sungguh dia telah kafir. Percaya sama dukun, ya, ramal, hati-hati. Kita harus percaya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga apa? Rasulullah perintahkan jauhi, jangan membunuh apapun alasannya, illa bil haq, kecuali, ya, kita dizalimi, perang lah, ya, kita diserang sampai pada meninggal, ya, kaum muslimin, kita membela, membunuh lagi, itu tidak apa-apa.
Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 93? Barang siapa yang membunuh muta'ammidan, seorang mukmin dengan sengaja, enggak punya salah, dibunuh sengaja, fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Allah menyatakan balasan bagi si pembunuh itu jahannam, neraka jahannam, khalidan fiha, selamanya. Satu. Yang kedua, orang yang membunuh seorang mukmin sengaja, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka besar itu, nggak ridho. Allah itu nggak ridho orang mukmin dibunuh dengan sengaja. Dalam surat An-Nisa, silakan ini dicek 93, wa ghadiballahu alaihi. Yang ketiga, wa la'anahu, Allah melaknat si pembunuh itu. Yang keempat, dijamin oleh Allah, apa itu? Wa'adda lahu azaban azima, siksa yang besar. Kepada siapa? Membunuh orang mukmin sengaja. Dia punya salah, kita benci sama dia, kita bikin biar dia itu meninggal pelan-pelan. Subhanallah, Allah nggak ridho itu ketika dia seorang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat An-Nisa 92, wa ma kana lil mu'minin ayyuqtalu mu'minan illa khata'an. Ketika membunuh tanpa sengaja pun si pembunuh itu harus membayar diyat, apalagi sengaja. Orang mukmin dibunuh dengan sengaja. Yang nggak sengaja saja membunuh seorang mukmin wajib membayar diyat. Terakhir, yang keempat, waktu riba. Apa itu? Jangan sekali-kali makan riba, apapun alasannya. Dalam surat Ali Imran 130, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kita ini, la ta'kulur riba, jangan makan riba. Izinin orang nih, ya, kita mau nolong-nolong, ya, jangan kemudian beranak pinak. Jangan, la ta'kulur riba, jangan makan riba. Dalam surat Al-Baqarah 275, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, wa harramar riba, Allah haramkan itu riba. Jangan sekali-kali, ya, maaf, pinjemin perjanjian awal, nanti kamu kembalinya ini ya, kamu kan saya pinjeminnya 1 juta, kembalikannya 1.500.000 riba. Kecuali kalau yang kita pinjami kita nggak ada akad tuh, ya sudah saya pinjam ini 1 juta, nanti kembali 1 juta ya. Pas mengembalikan, si peminjam ngucapin terima kasih, nih 200 saya ucapin terima kasih. Kita nggak minta yang minjem ini, itu 200-nya halal. Itu akad pertamanya. Jangan sekali-kali pinjemin orang, nih kamu saya pinjem ini, tapi nanti balikin ya, tambahin deh 1.100.000. Jangan. Terakhir, yang kelima, berapa menit lagi? Wa kalau malil yatim, Rasulullah berpesan jangan sekali-kali makan harta anak yatim. Kalau kita diamanati harta anak yatim, jangan coba-coba makan, apalagi berbuat zalim di bisnis, keuntungannya buat kita yang ngurusi. Jangan kasih keuntungannya, punya dia anak yatim, jangan makan, kecuali kita susah sekali. Kata Allah boleh, tapi sedikit, izin sama yang punya, jangan zalim. Dalam surat An-Nisa ayat 10,
innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman isman ya'kuluna fi butihim naro. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang yang makan harta anak yatim secara zalim, isman dosa, ya'kuluna fi butunihim naro, dia makan dalam perutnya itu sama saja dia makan api. Ya'kulun, makan, fi butunihim, di perut mereka, naro wa sayaslawna sa'ira, dan dicebloskan oleh Allah ke dalam neraka sa'ir. Terakhir para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah berpesan kepada kita, wa qadzaful muhsanatil mu'minatil ghafilat, jangan menuduh wanita baik berzina. Ya, hati-hati itu. Dalam surat An-Nur ayat 23, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat, barang siapa menuduh wanita yang baik mukmin dituduh berzina. Kenapa benci sama dia? Ya, kita nggak lihat nih, karena rasa benci dituduhlah dia ini berzina, padahal enggak dia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur 23 ini? Lu'inu fid dunya wal akhirah. Satu, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya, di dunianya, wal akhirah, yang kedua walahum azabun azim, dan bagi mereka azabun azim, siksa yang pedih. Bagi siapa mereka? Yang menuduh wanita mukmin baik dituduh berzina karena kesel, benci sama dia. Dicarilah kesalahannya, kan gitu. Orang gak suka begitu tuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.